for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. IMF atau International Monetary Fund didirikan tahun 1944 setelah konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat. Tujuan dari didirikannya IMF ini adalah untuk mencegah krisis ekonomi global seperti depresi besar di tahun 1930. Saat itu, banyak negara yang melemah karena membatasi impor, yang justru memperburuk ekonomi. Akhirnya, perwakilan 45 negara sepakat untuk membentuk sistem kerjasama ekonomi internasional. IMF resmi didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan 29 negara anggota. Fokus utamanya adalah untuk menjaga stabilitas moneter global dan mendukung kerjasama ekonomi antar negara. Tujuan pendirian IMF yaitu mendorong kerjasama moneter global, menjamin stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta membantu negara dengan masalah neraca pembayaran, menjadi sumber pendanaan dan penasihat kebijakan di masa kritis ekonomi. Keterkaitan organisasi keuangan internasional dengan organisasi internasional lainnya. Sebagai agen khusus PBB, IMF beroperasi independen namun tetap berkoordinasi dengan lembaga PBB lainnya, bekerja sama erat lewat forum seperti G20, BRICS, dan World Bank. Misalnya dalam pertemuan tahunan Bretton Woods, IMF World Bank Spring atau Fall Meetings. Sejak keanggotaan tahun 1954, IMF telah memberikan bantuan teknis, pengawasan, dan pendanaan saat kritis ekonomi, khususnya kritis pada tahun 1997 sampai 1998. Baik, kami akan melanjutkan. Peranan juga memberikan asistensi teknis seperti sektor fiskal, makroprudensial, statistik, perubahan iklim melalui kantor wakil di Jakarta termasuk laporan, finansial sektor, asesmen program per Februari 2025. Juga mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal melalui studi dan program reformasi. Disambut baik oleh Kemenku Deputi Finance Minister Anggito Abimanyu, Maret 2025. Berita terbaru tentang IMF. International Gita Gopinath, First Deputy MD IMF, mengumumkan akan mundur per akhir Agustus 2025. Kembali ke Harvard, pergantian posisi penting karena prosedur pertunjukan biasanya diusulkan oleh Amerika Serikat. IMF memperingatkan resiko tekanan perdagangan global dan akan meninjau ulang proyeksi ekonomi global pertengahan Juli 2025. Meski sedikit meningkatkan diperkirakan, negara BRICS termasuk Indonesia sejak Januari 2025 menyerukan informasi kuota dan voting IMF untuk mencerminkan kekuatan ekonomi global South. IMF menyetujui tambahan dana US$ 1 miliar untuk program di Ekuador sebagai tanda kepercayaan terhadap manajemen fiskal mereka. B. Terkait Indonesia, Menteri Sri Mulyani menyerukan transformasi IMF dan World Bank agar lebih responsif terhadap ketidakpastian global saat Spring Meeting 29 April 2025.